Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Oktaviani dari Prodi PGSD kelas 2A NPM 2003050045 akan menyampaikan materi tentang pedoman pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah dalam mata kuliah pengelolaan UKS dengan dosen Bapak Rasidi Magister Pendidikan. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan UKSM. Pada tahun 1956 telah dirintis kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri dalam bentuk proyek program UKS Perkotaan di Jakarta dan UKS Pedesaan di Bekasi. Tahun 1970 dibentuk Panitia Bersama UKS yang pada tahun 1980 ditingkatkan menjadi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan. 1982 ditandatangani Piagam Kerjasama. 1984 untuk lebih memantapkan pembinaan UKS secara terpadu diterbitkan Surat Keputusan Bersama. Tahun 2003 seiring dengan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dan perkembangan di bidang pendidikan dan kesehatan, maka dilakukan penyempurnaan SKP 4 Menteri tahun 1984. Untuk tujuan UKSM ada tujuan umum yaitu membina dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap satuan pendidikan, membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang terjamin dalam kehidupan PHBS, menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal. Tujuan khususnya yang pertama meningkatkan sikap dan keterampilan untuk melaksanakan PHBS, berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan, meningkatkan hidup bersih dan sehat, bebas dari pengaruh dan penggunaan obat-obat terlarang dan berbahaya, meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik, serta memiliki sikap keyakinan daya tangkal terhadap perbuatan yang harus dihindari. Untuk sasaran UKSM yaitu warga sekolah atau madrasah, unsur puskesmas, unsur tim pelaksana sekolah dari tingkat pendidikan usia dini sampai tingkat pendidikan menengah atas, SLB, peserta didik pondok pesantren dan lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Ruang lingkup UKS yang tercermin dalam 3 program pokok UKS disebut Trias UKS meliputi 1. Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Langkah-langkah penyelenggaraan program UKSM: A. Identifikasi masalah, perencanaan program, skala prioritas program, pelaksanaan program, pengendalian dan pengawasan program, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan sekolah. Pembinaan dan pengembangan UKSM yang pertama pembinaan peserta didik, tim pelaksana UKSM, sarana prasarana, pembinaan lingkungan yang meliputi lingkungan fisik dan non-fisik, penelitian dan pengembangan, membuat area promosi kesehatan di sekolah atau madrasah, membentuk kelompok kerja atau pokja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi atau kondisi, administrasi UKSM, persyaratan ruang UKSM. Tugas dan fungsi tim pelaksana UKSM. Tugas tim pelaksana UKSM yaitu A. Pelaksanaan UKSM mulai dari menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan, melaksanakan penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. B. Melaksanakan program Trias UKS. C. Menjalin kerjasama dengan orang tua, komite sekolah, masyarakat, LSM, pemerhati pendidikan dan kesehatan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan UKSM. D. Menyiapkan sekolah menjadi sekolah bersih, sehat, aman, dan nyaman. E. Melaksanakan ketatausahaan dan database kegiatan. F. Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada DP UKSM kecamatan. G. Melaksanakan ketatausahaan tim pelaksana UKSM. Fungsinya sebagai penanggung jawab dan pelaksana program di sekolah atau madrasah berdasarkan prioritas kebutuhan dan menyiapkan sekolah menjadi sekolah yang melaksanakan program UKSM dengan persyaratan. Yang selanjutnya yaitu penyusunan rencana kegiatan UKS. Rencana kegiatan UKSM tahunan merupakan rangkaian dan tahap kegiatan UKSM
yang disusun oleh tim pelaksana yang dihadiri oleh seluruh anggota tim pelaksana yang akan dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran oleh tim pelaksana UKSM. Rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKSM, yaitu bagian dari rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. Langkah pelaksanaan: A. Menyusun rencana kegiatan UKSM dan rencana anggaran belanja. B. Mengajukan rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja tersebut pada rapat pengurus komite sekolah untuk dimasukkan pada RKS dan RABS. Sekolah dan komite sekolah menetapkan dan mengalokasikan ke dalam RKS dan RABS. Tugas dan tanggung jawab 4 kementerian, yaitu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan rencana kegiatan UKSM tahunan dilakukan pada rapat tahunan dengan melibatkan semua anggota tim pelaksana UKSM di sekolah atau madrasah. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana UKSM yaitu kegiatan yang mengacu pada program UKSM, B. Jenis kegiatan, C. Waktu pelaksanaan kegiatan yang diatur dan disesuaikan dengan kalender pendidikan, serta D. Dana kegiatan. Tugas tim pembina UKSM Pusat. Yang pertama, merumuskan kebijakan dan pedoman umum di bidang pembinaan dan pengembangan UKSM yang bersifat nasional. 2. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKSM. Menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan UKSM secara nasional. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada 4 menteri. Melaksanakan rakernas, festival, penilaian, lomba, dan jambore. Melaksanakan pertemuan atau rapat koordinasi tingkat daerah, nasional, dan internasional. Melaksanakan ketatausahaan tim pelaksana UKSM Pusat. Tugas tim pembina UKSM Provinsi. A. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM. B. Menyusun petunjuk pelaksanaan UKSM. C. Menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk satuan pendidikan SMA atau SMK atau MA. D. Menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM di wilayahnya. E. Melaksanakan pelatihan guru UKSM, kader kesehatan sekolah, dan konselor sebaya. F. Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKSM. Tugas tim pembina UKSM Kabupaten atau Kota. A. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM. B. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKSM. C. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM di wilayahnya. D. Melaksanakan pelatihan guru UKSM, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya. E. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKSM. F. Melaksanakan pengembangan ketenagaan dan sekretariat tetap dengan tenaga full-time. G. Membuat laporan berkala kepada TP UKSM Provinsi. Yang selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan 3 program pokok UKSM dan strata. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan, yang merupakan upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi berupa fisik, mental, dan sosial agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Pelaksanaan pendidikan kesehatan yaitu berupa kegiatan kurikuler melalui pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran khususnya pendidikan jasmani, kesehatan, dan agama. Sementara kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa, termasuk kegiatan pada hari libur yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah. Tujuannya untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Pendekatan dan metode. Pendekatan berupa pendekatan individual dan kelompok. Metode dapat dengan belajar kelompok, kerja kelompok atau penugasan, diskusi, belajar perorangan, dan lain-lain.
Kemudian untuk pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan atau preventif, pengobatan atau kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Tujuannya yang pertama meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk pribadi hidup bersih dan sehat, meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan, dan cacat, menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi. Tempat pelayanan kesehatan yaitu di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa penyuluhan dan latihan keterampilan, di puskesmas dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan: A. Pelayanan kesehatan, B. Pelayanan kesehatan di puskesmas, C. Peserta didik yang perlu dirujuk, D. Pendekatan, E. Metode yang diperlukan, yaitu penataran atau pelatihan, bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus atau konseling, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan langsung, dan pengamatan atau observasi. Yang terakhir yaitu pembinaan lingkungan sekolah sehat, yang merupakan bagian dari lingkungan yang menjadi wadah atau tempat kegiatan pendidikan meliputi lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara normal, serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, serta terhindar dari pengaruh negatif. Pembinaan lingkungan sekolah sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat, sebaiknya dilakukan kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, intervensi, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan. Pelaksana pembinaan lingkungan sekolah sehat yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik, pegawai sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Yang pertama, monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, dan pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan, sedang, atau yang sudah dilaksanakan. Tujuannya untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan, untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan, dan untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian dari kegiatan yang dilaksanakan. Ruang lingkupnya yaitu semua aspek di dalam perencanaan kegiatan di setiap jenjang pendidikan. Sasarannya manajemen atau organisasi serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan UKSM yang dilakukan oleh tim pelaksana UKSM, termasuk guru, kepala sekolah, peserta didik, dan seluruh warga sekolah, serta sarana dan prasarana. Untuk memudahkan pelaksanaan monitoring oleh kepala sekolah, maka digunakan instrumen monitoring. Yang kedua yaitu evaluasi. Salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKSM yang akan datang. Tujuannya A. Memberikan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan program pembinaan dan pengembangan. B. Mengukur keberhasilan seluruh program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan. C. Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan program yang telah disusun. Ruang lingkup evaluasi meliputi seluruh komponen kegiatan UKSM, proses maupun hasil pelaksanaannya. Sasarannya yaitu peserta didik, lingkungan sekolah, dampak pembinaan terhadap perilaku peserta didik, pengelolaan kegiatan pada setiap jenjang, dan manajemen atau pengelolaan kegiatan pada setiap jenjang. Cara evaluasi yaitu penilaian dapat dilakukan dengan bentuk kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan keperluan. Teknik evaluasi penilaian dapat dilakukan dengan mempergunakan tes, pengamatan, skala sikap, wawancara atau tatap muka, pemeriksaan, analisis data, dan penelitian dampak UKSM. Yang terakhir yaitu pelaporan. Laporan merupakan suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan, mencakup program pelaksanaan UKSM yang dilakukan tim pelaksana UKSM.
Tujuannya untuk mengetahui daya guna, hasil guna, dan tepat guna, serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Sasarannya yang pertama yaitu manajemen atau pengelolaan kegiatan, jenis keberhasilan dan ketidakberhasilan kegiatan, upaya-upaya pengembangan yang dilaksanakan. Untuk waktunya, laporan hasil pelaksanaan UKSM di sekolah disusun dan disampaikan 2 kali dalam setahun. Hal-hal yang perlu dilaporkan yaitu kegiatan trias UKSM, dampak pelaksanaan UKSM terhadap peserta didik, dan pengelolaan UKSM. Indikator keberhasilan ada 3. Yang pertama yaitu indikator input. Indikator proses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKSM sebagai berikut. Yang pertama, SK tim pelaksana UKS sekolah atau madrasah. 2. Rencana kegiatan UKSM. 3. Rencana anggaran belanja UKSM dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. 4. Peran dan keterlibatan komite sekolah. 5. Peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. 6. Peran dan keterlibatan puskesmas. 7. Peran dan keterlibatan tim pembina UKSM kecamatan. Yang kedua yaitu indikator output. Yang pertama, terlaksananya trias UKSM. 2. Terlaksananya program UKSM di sekolah ditangani oleh anak. 3. Ketersediaan sarana dan prasarana. 4. Ketersediaan air bersih. 5. Ketersediaan kantin sehat. 6. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. 7. Tempat cuci tangan dengan air mengalir. 8. Ketersediaan sabun di kamar mandi dan di tempat cuci tangan. 9. Ventilasi dan pencahayaan kelas yang memadai. 10. Memiliki kamar mandi atau WC yang cukup jumlahnya. 11. Bebas jentik nyamuk. 12. Memiliki lapangan atau aula untuk pendidikan jasmani. 13. Menerapkan kawasan tanpa rokok. Indikator yang ketiga yaitu indikator dampak. Yang pertama, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Meningkatnya derajat kesehatan peserta didik. 3. Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKSM, serta terwujudnya UKSM. Yang dapat disimpulkan dari pembahasan tadi yaitu dalam pelaksanaan kegiatan UKSM diperlukan penyusunan rencana kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya kementerian dan juga tim pembina UKSM pusat, kabupaten, kota, dan kecamatan. Perencanaan tersebut diwujudkan dalam 3 program UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, yang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk mengukur keberhasilan program-program UKSM. Dengan demikian, untuk meningkatkan peran UKS di sekolah, perlu adanya kerjasama, koordinasi, serta komunikasi yang terarah dan terencana dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program UKSM, sehingga tujuan dari program-program tersebut dapat tercapai. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.